Timur dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu kembali dan hadir dalam acara Airlang Room. Aja ini ngabuburit ya, ngabuburit Mas Didin. Ya, kita ngabuburit ini, tetapi bukan membincang hal yang sangat memberikan solusi bagi Mas Didin? Iya. Nah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat berjumlah. Iya, puasanya kan enggak ada yang lubang toh? Alhamdulillah. Puasanya pakai lubang. Kalau lubang kan kayak jalan. Kalau lubang kayak jalan berarti ya. Alhamdulillah mulus, Bro. Iya, alhamdulillah. Dan telah hadir di tengah-tengah ini satu perbincangan yang tentu sangat menarik karena kita akan membincang tentang belajar di pendidik di saat pandemi, disiarkan secara langsung dari studio Airlangga, Sekolah Pasasarjana Universitas Airlangga. Juga dipancarluaskan di berbagai jaringan radio tadi. Juga ini diikuti oleh beberapa komunitas di Malaysia, beberapa kampus-kampus di Malaysia. Senang bisa ketemu lagi di acara rutin kita Airlangga Forum yang hari dengan Dr. Insinyur Wahid Yudi Kepala Pendidikan Timur. Assalamualaikum. Jaring Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nanti akan kita ada jaringan juga di tengah Profesor Ardi Apotek MS ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sore tentunya dengar radio Sidoarjo yang saya hormati dan saya banggakan. Dan seluruh radio anggota Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik di Jawa Timur, Prof. Demikian ya. Jadi iya. Disebar luas seluruh radio di Jawa Timur. Mohon maaf, ini pertama kali podcast ini. Iya. Beliau ini adalah Direktur Universitas Airlangga. Jadi, kalau itu potongannya ya Bapak Ibu peserta sahabat forum, beliau berdasi. Tandanya cerdas nah, ya. Dan ternyata sama dan juga kita di studio Airlangga Forum adalah Profesor Badri Yoco PhD. Assalamualaikum, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kali Pak Tur ini juga di situ karena Tur pendidik hadir di Airlangga Forum dan Prof Badri adalah Direktur Sekolah Universitas Airlangga. Sama-sama berdasi. Nah, sama dasar bawang putih. Ini juga warna gelap tapi gelap yang lain ya. Kayaknya ya. Beliau sudah Wahid Wahyudi Kepala Pendidik Jawa yang beliau sedianya audio tapi harus beraktivitas di pemerintah provinsi dan agenda gubernur, maka beliau lalu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Tadi sudah oke.
Mungkin ada gangguan jaringan. Assalamualaikum. Pak Wahid, beliau ada di Halo, assalamualaikum. eh, Assalamualaikum, Pak Parto. Sehat, Pak. Pak Kepala Dinas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya terputus-putus, Pak Parto. Iya, iya. Halo, termonitor. Halo. Iya, sudah jelas nih. Apa suara kami bisa diterima dengan jelas? Wah, begini jelas yang tadi terputus-putus. Oh iya, maaf. Nah, ini jelas karena tadi pakai mudik ke Lamongan kali ya. Jadi alhamdulillah sahabat Erlangga Forum, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, ini asli arek Lamongan. Sama dengan ini, jangan hostnya Erlangga Forum ya. Saya ini jadi ini geng Bangladesh, bangsa Lamongan Deso, tapi beliau kuto koyo iki ya. Kayaknya kayak wong kuto beliau ya. Jadi alhamdulillah kita akan mendengarkan nantinya itu tentang berbagai hal soal pendidikan di Jawa Timur, tapi sebagai sarana menyapa Direktur Pendidikan Universitas Airlangga maupun Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya persilakan Direktur Sekolah Pascasarjana untuk menyapa mereka sebagai tuan rumah. Ya, silakan Prof Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas dan tentunya Direktur Pendidikan Universitas Airlangga. Izinkan pada kesempatan pertama ini saya sharing beberapa hal terkait dengan Merdeka Belajar. Mungkin kita masih ingat, cukup segar diingatan kita bahwa pada tahun 2017 Pak Jokowi berharap sebagai presiden ada fakultas media sosial di universitas. Kemudian pada tahun yang sama juga Pak Jokowi mengatakan kenapa enggak ada fakultas media sosial jurusan MIM. Ini juga cukup menarik gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh beliau ini sebenarnya juga menjadi kekhawatiran beliau bagaimana perguruan tinggi ini harusnya merespon perkembangan yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena memang Indonesia ini sudah diprediksi sebagai negara yang nomor 4 terbesar secara ekonomi pada tahun 2030 menurut Nikkei Asian Review. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia memiliki penduduk muda yang cukup besar, 60% menurut Forbes. Tapi hasil dari sensus, 65% ini semuanya di bawah 40 tahun. Nah, ini sumber daya yang cukup luar biasa dibandingkan negara-negara lain karena Indonesia adalah negara yang berkategori muda dari sisi penduduknya. Nah, tentu ini juga menjadi tantangan bagi kita semua ketika Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa visi dari Kabinet Indonesia Maju ingin lepas dari middle income trap dan program yang pertama adalah membangun SDM dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Bagaimana kedua program strategis dari Kabinet Indonesia Maju, pengembangan SDM dan transformasi ekonomi ini bisa digabungkan. Nah, kalau kita lihat dari data yang kemarin saya tulis di Kompas, bahwa Indonesia saat ini masih GDP per kapitanya masih 3.900. Ini slipping kemarin karena COVID. Kemudian kalau kita lihat dengan kalkulasi yang sederhana, Indonesia akan memiliki GDP per kapita di atas 12.000 ya butuh 64 tahun. Nah, kalau ingin mengakselerasi ini, katanya Poserly, itu harus ada dukungan dua hal. Yang pertama, kapabilitas inovasi, dan yang kedua, pendidikan tinggi, tertiary education. Pendidikan tinggi, ya. Nah, ketika ini terjadi, tentu tertiary education ini akan sangat mendukung bagaimana Indonesia keluar dari middle income trap. Bagaimana agar tertiary education ini bisa mendukung hal tersebut? Tentu pendidikan yang disampaikan oleh Pak Presiden
lebih luas, bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia, itu tentu akan menjadi dasarnya. Dengan program MBKM seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tentu ini akan bisa membuat pendidikan tinggi semakin relevan dan bisa mendukung Indonesia menjadi negara maju. Sementara itu mungkin sebagai pemantiknya. Prof. Jojo, Terima kasih sekali Prof. Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang telah membuka dan menyapa kita semua, karena acara ini dihadiri juga para kepala-kepala sekolah, kepala-kepala dinas di kabupaten kota, kepala sekolah yang tampaknya sudah sangat antusias bagaimana dunia pendidikan akan berperan besar. Tapi sebelum nanti ojo takok ngene piye carane masuk ke UNER ya. Nah, pakai tes-tes ke UNER gimana itu? Nah, itu nanti yang jawab memang Pak Direktur Pendidikan, tapi saya ingin melempar terlebih dahulu bagaimana tentang pelaksanaan pendidikan kita di Jawa Timur sendiri, kesiapan SDM-nya. Karena Pak Wahid ini juga Pak Kepala Dinas Pendidikan, juga saya beri kesempatan untuk menyapa seluruh stakeholder pendidikan di Jawa Timur. Silahkan Pak Kepala Dinas. Ini langsung memaparkan apa menyapa saja? Yo, menyapa dan pikiran-pikiran awal. Berbagi waktu pertama, masih ronde pertama Pak Kepala. Ya, terima kasih Pak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Sukardiman dan Bapak Profesor Badri Munir Sukoco. Yang terhormat juga para kepala sekolah dan semua yang mengikuti acara pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pemikiran dalam skala perguruan tinggi. Namun saya sehari-hari itu menangani pendidikan menengah. Jadi ini adalah kolaborasi antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirnya COVID-19 bagi dunia pendidikan adalah mengakibatkan revolusi pendidikan. Terjadi perubahan besar-besaran di dunia pendidikan. Di antaranya hikmah hadirnya pandemi COVID-19 yang pertama adalah menyadarkan kita bahwa esensi pendidikan itu ada belajar, bukan sekolah. Sekolah adalah tempat belajar. Rumah pun tempat belajar. Dan tidak hanya sekolah dan rumah sebagai tempat belajar. Dimanapun dapat berperan sebagai tempat belajar, karena tempat belajar itu mampu menginspirasikan bagi yang ingin memanfaatkan tempat belajar sebagai sumber inspirasi. Dan alhamdulillah, ini pun ternyata sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau sudah mengatakan pada saat itu, jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Jadikan setiap orang sebagai guru. Inilah salah satu hikmah COVID-19 yang hadir di Jawa Timur mulai bulan Maret 2020. Hikmah yang kedua adalah menyadarkan pada kita bahwa rumah ada tempat belajar yang paling baik dan paling aman. Sehingga hadirnya COVID-19 ini hikmahnya adalah meningkatkan peran institusi keluarga. Institusi keluarga masuk di dalam ekosistem pendidikan yang semakin optimal, khususnya di dalam pendidikan karakter. Baik itu karakter religius, karakter nasionalis, karakter mandiri, karakter gotong royong, maupun karakter integritas. Hikmah yang ketiga,
Hadirnya COVID-19 ini membuat kita lebih cepat mampu masuk di era revolusi industri 4.0 yang basicnya adalah teknologi digital. Karena apa? Karena sejak hadirnya COVID, pemerintah Republik Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengambil kebijakan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Sehingga ada sedikit pemaksaan bahwa guru dan siswa penguasaan teknologi digitalnya harus dapat ditingkatkan. Dan ternyata banyak hikmah pembelajaran daring. Ternyata di Jawa Timur, prestasi guru dan siswa pada masa pandemi COVID-19 ini meningkat tajam. Wih, Di antaranya, beberapa minggu yang lalu telah diumumkan masuk perguruan tinggi negeri lewat SNMPTN. Alhamdulillah, Provinsi Jawa Timur yang diterima di SNMPTN adalah terbanyak di antara provinsi. Alhamdulillah, selamat. Tepuk tangan semua ini ya. Bahkan di berbagai lomba nasional maupun internasional yang diikuti oleh guru dan siswa, pada masa pandemi COVID-19 ini juara umum ada peningkatan yang luar biasa di Jawa Timur. Ada 335 penghargaan di tahun 2020 sampai bulan Mei 2021 ini. Termasuk beberapa lomba bergengsi bagi siswa sekolah menengah. Di antaranya adalah lomba kompetisi sains nasional yang merupakan lomba bergengsi bagi anak-anak SMA. Ini mulai dilaksanakan tahun 2002. Selama 18 tahun, juara umum itu banyak dipegang oleh DKI Jakarta. Dan Jawa Timur belum pernah juara umum, baru di akhir tahun 2020. Juara umum diboyong dari Jakarta ke Jawa Timur. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Iya. Di samping itu, pembelajaran daring yang selama ini kami laksanakan, khususnya di sekolah menengah, ini ada hal-hal yang masih perlu dioptimalkan, yaitu daya tangkap siswa. Daya tangkap siswa ini rata-rata kurang optimal, khususnya pada pelajaran-pelajaran tertentu. Di antaranya adalah matematika, fisika, kimia. Termasuk juga harus ada tatap muka, khususnya untuk pembelajaran praktek dan laboratorium, khususnya di SMK ya. SMK, iya. Oh iya. Sehingga dari hasil evaluasi ini, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa mulai tanggal 18 Agustus 2020 mengambil kebijakan uji coba pembelajaran tatap muka bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Timur. Dan itu yang pertama kali dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dan satu-satunya provinsi di Indonesia yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik, sehingga saat ini SMA, SMK di kabupaten kota seluruh Jawa Timur sudah dilakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Namun sesuatu yang menyenangkan, seminggu yang lalu kami dilapori oleh Kepala SMA Negeri 3 Kota Malang, kalau pada umumnya siswa itu daya tangkapnya rendah pada pembelajaran secara daring, ternyata bagi siswa-siswa di SMA Negeri 3 Kota Malang, mereka ternyata lebih senang mengikuti pembelajaran daring. Sehingga kami bisa menyimpulkan sementara bahwa menurunnya kualitas pendidikan pada pembelajaran daring ini pada titik tertentu pasti akan mengalami peningkatan. Mungkin karena belum kesiapan guru yang optimal, kesiapan siswa yang belum optimal, termasuk sarana prasarana dan yang masih terbatas, sehingga kualitas pembelajaran itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kepala Dinas, dampak yang keempat, luar biasa ya capaian-capaian dampak ini. keempat,
Dampak yang keempat, hikmahnya, di mana Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menggaungkan Merdeka Belajar. Dan pada masa pandemi COVID-19 inilah Merdeka Belajar betul-betul diterapkan. Karena guru dan siswa merdeka di dalam menentukan metode belajar, media belajar, termasuk sumber belajar, semuanya dibebaskan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa sekolah unggul? Ini yang perlu saya sampaikan. Ada penelitian terbaru dari Boston Public School, di mana 75% itu dipengaruhi oleh kinerja siswa. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan dalam perbaikan mutu pendidikan seharusnya mengarah kepada peningkatan capaian kinerja siswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Sedangkan faktor-faktor yang lain berdasarkan penelitian ini tidak terlalu dominan, jadi sangat didominasi oleh kinerja siswa. Nah, bagaimana program Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Tujuannya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas dengan berbagai langkah yang dilakukan. Di antaranya adalah menciptakan bagaimana suasana belajar itu bisa menyenangkan, tidak membuat guru dan siswa stres. Saya jadi teringat pada saat anak saya SMP, saya kirim ke Amerika, anak saya itu mengatakan ternyata belajar di sana itu lebih menyenangkan, tidak banyak PR. Oh iya. Sampai anak saya itu pengen sekolah di sana. Bahwa menciptakan suasana belajar yang bahagia itu sangat dibutuhkan bagi siswa. Yang kedua adalah kemerdekaan dalam proses belajar dan berpikir. Dan yang ketiga adalah revitalisasi sistem pendidikan ini menjadi sebuah pengalaman. Itu adalah hal-hal yang dilakukan di dalam Merdeka Belajar. Oh iya, jadi menarik sekali ya Pak Kepala Dinas. Jadi banyak hal yang bisa kita cermati. Tapi gini Pak Kepala, saya yakin loh prestasinya Jawa Timur karena nama Kepala Dinasnya kan Pak Wahid. Jadi selalu nomor 1 ini. Iya. Ini Bapak, jadi saya nanti bisa dilanjutkan kembali, sangat menarik sekali Bapak Ibu yang saya hormati. Apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas biar tambah penasaran jenengan. Ternyata anak beliau dijadikan uji coba loh itu ke Amerika. Tapi uji cobanya kan enak itu. Diuji coba ke Amerika, ternyata di sana sekolahnya lebih berbahagia, tidak banyak tugas. Tapi apapun yang terjadi ternyata pandemi COVID-19, ternyata capaian pendidikan di Provinsi Jawa Timur tetap terbaik. Tepuk tangan untuk capaian ini gitu ya. Kalau saya iki barokai kepala dinas kok, barokai nama Pak Wahid Wahyudi. Iya, itu barokah itu. Dan bagaimana respon dari Direktur Pendidikan Universitas Airlangga, Prof. Sukardiman, tentang Merdeka Belajar dalam situasi pandemi semacam ini, tapi juga ujung-ujungnya bergabunglah ke Universitas Airlangga. Paling tidak bergabunglah ke Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Bapak, Ibu, guru-guru, semuanya kami mengundang panjenengan semua untuk bisa kuliah di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Kenapa begitu? Nanti ketemu Prof. Badri Munir gitu ya. Nah, sekarang kita simak apa yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan Universitas Airlangga. Monggo, Prof. Terima kasih tentunya Pak Suparto dan juga yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga para kepala sekolah atau mungkin para guru yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga pendengar radio di seluruh Jawa Timur dan Direktur Pasca yang saya hormati Prof. Badri. Saya sangat senang hari ini bisa menjadi tamu sebuah kehormatan. Tentunya yang pertama saya tentunya ingin menyampaikan bahwa apresiasi tadi dari pengantar apa yang disampaikan oleh Prof. Badri bahwa memang
pemerintah Republik Indonesia lewat Presiden Jokowi sudah memprediksi sesungguhnya harusnya ada nuansa inovasi, kreativitas, bagaimana pembelajaran, bagaimana program-program studi itu juga harus dievaluasi kebutuhan-kebutuhan program studi yang memang dibutuhkan oleh pasar, oleh juga tentunya masyarakat, itulah yang harusnya dibangun atau didirikan begitu dengan berbagai tentunya pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Badri dan juga oleh Kepala Dinas bahwa memang Merdeka Belajar seperti dicanangkan oleh Mas Bro Menteri Kementerian Pendidikan dan Ristek itu adalah tujuannya sebetulnya untuk membuat mahasiswa juga kalau di tingkat perguruan tinggi itu adalah helpful, senang belajar. Karena pada akhir semester, khususnya semester 6, 7, dan 8, selama 3 semester diharapkan mahasiswa kami nanti ketika nanti murid-muridnya Dr. Wahid itu sudah lulus, bisa masuk menembus ranking di UNER atau bisa memenuhi kualifikasi ini, tentunya akan ada kesempatan untuk mengikuti yang namanya Merdeka Belajar. Selama 3 semester, Pak Dr. Parto itu belajar di luar prodi atau di luar kampus, tetapi punya tentunya tujuan yang sangat mulia. Karena untuk apa? Untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa itu sendiri begitu. Harapannya target akhirnya itu adalah menjadi seorang pemimpin yang unggul. Ini kalau saya meminjam istilahnya Direktur PASA adalah pemimpin transformatif gitu ya. Pemimpin yang unggul yang tentunya tidak melupakan jati dirinya. Artinya adalah pemimpin unggul yang berkarakter. Karakter apa? Berarti adalah karakter kebangsaan yang tentunya mengedepankan tentunya ideologi Pancasila sebagai pegangan dari semua apapun yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang tentunya nanti mahasiswa kami di UNER juga harus ikut belajar di beberapa lembaga non-prodi juga di luar perguruan tinggi. Apakah itu dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja. Sehingga harapannya mahasiswa kita punya talenta-talenta baru, pengalaman-pengalaman baru, dan bisa bersosialisasi dengan tentunya mahasiswa dari luar perguruan tinggi kita. Sehingga ada interaksi, ada komunikasi, sehingga tuntutan bahwa mahasiswa kita harus lulus pada era digitalisasi, era literasi big data, literasi humanity yang tidak kalah penting, IQ-nya mungkin lebih dari sekian ratus, tetapi empati, humanity, relationship-nya kurang bagus, tentunya leader itu sendiri juga tidak akan ada nilai atau added value-nya begitu. Nah, ini yang menurut saya Merdeka Belajar yang ada di UNER, yang sekarang sudah kita terapkan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita paling tidak ada 8 kegiatan besar Merdeka Belajar yang ada. Yang pertama yang sekarang sedang kita gencar kita lakukan adalah pertukaran pelajar, baik itu pertukaran pelajar dari mahasiswa UNER ke luar prodi di luar UNER atau juga ke luar negeri. Jadi termasuk student inbound maupun outbound seperti itu. Ada juga program magang atau praktek kerja, ini sudah dilakukan hampir seluruh prodi di fakultas di Universitas Airlangga, termasuk juga di tempatnya Prof. Badri, walaupun program S2 itu tidak ada kewajiban, tapi saya melihat dari struktur kurikulumnya S2 yang sekarang di-create oleh Prof. Badri dan kawan-kawan itu, termasuk trendsetter, bagaimana kurikulum S2 pun sudah mulai dibangun dengan pendekatan program Merdeka Belajar. Harapannya mahasiswanya juga jadi fun, jadi happy untuk belajar, bisa selesai kalau bisa mungkin 2 semester ya Pak Direktur ya. Amin. Pak Kepala Dinas tadi loh. Persis. Kalau di Amerika pokoknya enak Pak, Betul, jangan banyak betul. PR. Nggak ada PR, tapi juga dari aspek akademik juga bisa tercapai dan capaian pembelajarannya seperti di kita ini juga bisa tercapai. Nah, inilah yang harus kita dorong menuju ke sana. Ada asisten mengajar di satuan pendidikan ini, mahasiswa mengajar sudah sangat banyak, hampir ada 80. Kami mendapatkan untuk tahun ini, Prof. Badri dan juga para pendengar yang saya hormati, dan ada penelitian. Jadi mahasiswa kita juga nanti kita akan jadikan asisten riset di beberapa tentunya lembaga-lembaga riset, baik itu internal di Surabaya atau di UNER, atau mungkin juga riset-riset internasional yang ada di Indonesia, atau mungkin juga di luar negeri.
proyek kemanusiaan, mahasiswa kita cukup banyak juga dari teman-teman di FISIP yang belajar mungkin di NGO nasional maupun internasional untuk bisa mengasah kemampuannya. Kegiatan kewirausahaan pasti, karena harapannya nanti lulusan kita bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi kalau bisa menciptakan pekerjaan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah mengikuti program studi project independen. Dan yang terakhir ini yang menjadi keunggulan di UNER, Bapak Ibu semuanya dan Kepala Dinas, kami punya tentunya desa binaan dalam kegiatan KKN tematik, KKN yang sudah kita tetapkan, misalnya Ciliwung Bersih, apa juga Berantas Bersih, termasuk adalah KKN professional education. Jadi salah satu kata kunci dari Merdeka Belajar itu adalah bagaimana kita belajar ilmu itu saling menyapa, begitu. Nah, identiknya yang ada di UNER itu adalah sekolah pascasarjana, itu adalah sekolah multidisiplin. Karena tidak mungkin kita hidup soliter, tapi harus saling menyapa. Seseorang juga harus saling menyapa, apalagi ilmu itu sendiri. Jadi ilmu tidak ada yang murni menurut kami, tapi justru multidisiplin itulah yang akan bisa menyelesaikan problem apapun, termasuk juga problem bangsa yang tadi disampaikan oleh Prof. Badri ketika Bapak Presiden menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tentunya harus diselesaikan oleh tentunya ahli-ahli multidisiplin yang harusnya nanti diwujudkan dalam bentuk prodi yang bisa didirikan seperti misalnya di sekolah pascasarjana. Agak sedikit endorse ya, ngendos masa nggak apa-apa. Gitu. Iya, terima kasih. Nah, inilah yang tentunya menjadi roh atau kegiatan pembelajaran kampus Merdeka di Nusa Tenggara. Dan satu lagi Bapak Ibu semuanya yang sudah kita lakukan yaitu adalah pembelajaran lintas prodi dan rumpun ilmu yang sudah kita lakukan. Jadi banyak juga mahasiswa kedokteran kita yang belajar di tentunya prodi Fakultas Hukum misalnya, karena mereka juga membutuhkan keilmuan itu. Demikian juga anak farmasi butuh juga komunikasi. Termasuk saya, Pak Badri, Prof. Badri, itu saya sebetulnya sudah belajar Merdeka Belajar dari dulu. Ketika saya sebagai seorang calon farmasis, saya harus belajar terkait dengan manajemen. Saya harus belajar juga terkait dengan marketing. Jadi farmasi, kedokteran gigi itu sudah Merdeka Belajar dari dulu. Makanya sekarang kewajibannya itu sesungguhnya kepada prodi-prodi humanity atau sosial. Karena teman-teman di health science itu sudah merdeka dari dulu, Pak Parto itu. Jadi mungkin kelihatannya dari teman-teman sosial yang belum merdeka, makanya sekarang Merdeka Belajar harus diserentak kita wujudkan Merdeka Belajar sesuai dengan jargonnya tentunya peringatan dari 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Dan biasanya dengan Merdeka Belajar ini, Prof, yang dulu panjenengan sibuk ngeracik obat, sekarang kami harus ngeracik sosial ya. Oh, pastinya. Racikan sosialnya. Gitu, jadi kan? sementara mungkin itu dulu, Prof. Atau saya sebagai pengantar, nanti mungkin diskusinya akan jauh lebih detail lagi. Jadi pengantar kami adalah ini hebatnya kalau guru besar di bidang farmasi tahu perspektif sosial. Kode saya ngomong gini aja langsung, padahal saya ini lagi di kode Mas Diding. Pak, waktunya komersial break loh ya. Banyak sekali Mas Didin. Jadi luar biasa bagaimana praktek Merdeka Belajar di Universitas Airlangga bisa lintas antar disiplin ilmu, lintas fakultas, lintas universitas di dalam dan di luar negeri. Ada inbound, ada student inbound, student outbound, dan tadi bagaimana capaian prestasi dari pendidikan di Jawa Timur yang luar biasa, tapi semua akan kita ungkap setelah ikuti yang berikut ini. Mas ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti sampai ke Pak Kepala Dinas, tapi kita punya waktu sedikit lagi untuk Pak Direktur Sekolah Pasca untuk mengeksplor bagaimana itu Sekolah Pasca Sarjana mengembangkan Merdeka Belajar. Silakan Prof. Badri. Oke, terima kasih Prof. Sujo. Tentu kami sangat mengapresiasi prestasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan tentu tadi penjelasan dari Bapak Direktur Pendidikan UNER terkait dengan program MBKM yang ada di UNER ya, secara umum ya. Kalau melihat dari apa yang disampaikan, sebenarnya kami ketika melakukan kerjasama dengan berbagai pemerintah kabupaten atau kota, hampir semua bupati atau wali kota itu pinginnya nanti kalau mengerjakan penelitian silakan di tempat kami. Di dinas ini, dinas itu, dan seterusnya. Kami punya banyak masalah dan mohon ini diselesaikan oleh para mahasiswa. Saya yakin dengan program MBKM yang tadi disampaikan oleh Prof. Sukardiman, mahasiswa UNER nanti akan bisa memberikan solusi-solusi yang up to date buat para pemimpin daerah.
Saat ini kami mengelola 6 prodi S2 dan 1 prodi S3. Yang pertama prodi S2-nya forensik, imunologi, kajian ilmu kepolisian, manajemen bencana, pengembangan SDM, sains hukum dan pembangunan. Untuk S3 ada pengembangan SDM. Saat ini kami juga sedang mengembangkan prodi, semoga dalam 2-3 bulan ini sudah ada izin operasional, ada S2 ekonomi kesehatan, kemudian ada S2 data analytics, kemudian ada S2 industri kreatif, kemudian S2 venture creation, ada administrasi kependudukan bersama Ditjen Dukcapil, dan yang terakhir adalah S2 pemberdayaan perempuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dan saya rasa prodi-prodi yang tadi disampaikan, harapan dari Pak Jokowi, perlu ada prodi yang lebih kreatif dan multidisiplin. Alhamdulillah Sekolah Pasca menjawab tantangan tersebut dengan mendirikan prodi-prodi venture creation, industri kreatif, data analytics, dan ekonomi kesehatan. Mungkin itu sementara. Ya, Pak dan Pak Direktur yang sudah nyinggung tadi gini, tolong kepala dari Bupati, Wali Kota yang hadir di acara Erlangga Forum semuanya mempersilahkan mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana nulis tesis, nulis disertasi, data-datanya disiapkan oleh mereka, termasuk kita dulu ketemu di Gedung Negara Gerahadi dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan. Jangan lupa juga bisa memanfaatkan Dinas Pendidikan sebagai laboratorium pembelajaran bagi sekolah pasca. Seingat saya gitu ya Pak Wahid ya, Pak Kepala Dinas. Dan silakan Pak Kepala Dinas melanjutkan dan bisa mengajak kepala sekolah ini untuk sekolah di Sekolah Pasca Sarjana UNER, karena beliau juga adalah dosen luar biasa. Nah, wah, mantap. iya. Nanti yang bimbing juga langsung Pak Wahid, Pak Kepala Dinas ini, yang bimbing kepala sekolah yang kuliah di sini. Silakan. Oke, kepala sekolah kalau jadi ajak Pak Kepala Dinas ini. Silakan Pak Kepala Dinas. Ya, terima kasih Pak Parto. Jadi salah satu permasalahan pendidikan di sekolah menengah ini adalah kualitas guru, termasuk juga disparitas kualitas guru yang penempatannya di berbagai daerah. Ini terjadi disparitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kami sangat berharap para guru ini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu S2 maupun S3. Dan di dalam Merdeka Belajar ini pun ada target. Di antaranya yang ditargetkan adalah partisipasi pendidikan tinggi, ini naik 50%. Ini perlu saya informasikan Pak Parto bahwa lulusan SMA dan SMK pada tahun 2020 kemarin yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta itu hanya 33%. Yang 67% ini tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan Merdeka Belajar ini, dengan berbagai kebijakan diambil, diharapkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi bisa meningkat. Dan tentunya diharapkan ke UNER juga meningkat. Amin, amin. Siap. Yang kedua, yang kedua adalah lulusan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini ditargetkan sebanyak 85%. Kalau di sekolah menengah, memang kami meningkatkan pendidikan vokasi, baik di SMK maupun di SMA, termasuk di SLB. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 67% lulusan SMA itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, maka ini perlu ada kompetensi keahlian. Kemudian juga di SLB, ini juga kami masuki pendidikan-pendidikan vokasi, karena dengan keterampilan yang dimiliki inilah kami berharap anak-anak berkebutuhan khusus ini mampu mandiri. Termasuk pengajar berpengalaman atau sertifikasi industri ini juga perlu kita tingkatkan, dan mungkin juga di perguruan tinggi perlu ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar lulusan-lulusan itu siap kerja. Demikian Pak Parto, terima kasih.
Kalau urusan kerjasama seweneng nih, sekolah pasca ini menjalin berbagai kerjasama dengan banyak perusahaan, banyak BUMN. Jadi Bapak Ibu dari para guru, para kepala sekolah, nyaris seluruh BUMN juga sedang menjalin kerjasama di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Pokoknya kalau gabung nanti buka webnya UNER, pasca.uner.ac.id. Tapi nanti iklan begitu kena cas oleh radio-radio ini. Tapi karena ini acara bersama jadi menjadi nyaman sekali. Jadi apa yang dikembangkan tentang Merdeka Belajar kalau di UNER sendiri itu Prof. Sukardiman, adakah program-program ini untuk beasiswa, untuk apa? Silahkan Prof. Ya, terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur tentunya ada satu hal yang memang selama pandemi ternyata ada hikmah di balik itu begitu. Karena seperti di perguruan tinggi khususnya di Universitas Airlangga, ketika sebelum pandemi 2018, Bapak Rektor itu menginstruksikan paling tidak dalam proses tatap muka pembelajaran selama 16 kali tatap muka, 2 biasanya dipakai untuk UTS dan UAS, itu selama 14 tatap muka harapannya 10% harus menggunakan kuliah online. Itu pun tidak semua mata kuliah bisa dilakukan itu karena ada beberapa kendala, mungkin beberapa dosen senior yang mohon maaf juga, ada juga para dosen yang masih gaptek terhadap tentunya IT pada saat itu. Nah, ketika kondisi pandemi saat sekarang ini akhirnya justru dalam tanda petik dipaksa untuk melakukan tentunya semuanya pembelajaran online begitu. Nah, itulah akibatnya semuanya harus mengupgrade dari aspek bagaimana penggunaan IT dan sarana fasilitas kita tingkatkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga sudah kita laksanakan secara online semuanya. Hanya saja seperti tadi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, ada beberapa program studi yang menuntut soft skill. Seperti misalnya adalah teman-teman di prodi kedokteran, di farmasi, kedokteran gigi, keperawatan, dan sebagainya, itu yang akhirnya kita adakan juga blended learning. Jadi ada kegiatan yang tatap muka langsung, tapi dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit dengan menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat begitu. Itu antara lain yang kita lakukan dari hikmah bagaimana pandemi ini terjadi, ternyata kita bisa mengambil hikmahnya. Sisi lain yang mungkin sakit kita coba kerjasamakan Pak Wahid, bahwa dalam 8 aktivitas Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang sangat menonjol, salah satunya adalah mengajar di satuan pendidikan, yaitu di mana Kemendikbud juga memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kami yang tidak hadir di kampus karena harus belajar di rumah, itu nanti bisa mengambil kegiatan mengajar di satuan pendidikan, yang nantinya harapannya tentunya bisa sedikit mengamalkan keilmuannya karena sudah masuk ke semester 6, 7 maupun 8, sehingga nanti kita bisa bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan terkait, yang nantinya juga akan ada supervisor kami dari fakultas atau dari universitas yang membimbing calon anak didik yang akan bisa membantu mengajar di satuan-satuan pendidikan yang ada di daerahnya. Sehingga itu tentunya ada timbal balik atau ada kontribusi yang melekat juga untuk bagaimana mahasiswa kami punya pengalaman untuk bisa menyumbangkan sedikit ilmunya ke masyarakat di lingkungannya. Saya rasa itu mungkin yang salah satu. Masing gitu lah ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal langkah untuk belajar ini apalagi dalam MBKM, dan tadi Pak Kepala Dinas juga sudah menyatakan bagaimana kualitas guru, ternyata program beliau juga ayo sekolah dilanjutkan, melanjutkan, itu pasti dialokasikan. Tapi bagaimana ke depan program-program itu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kita ikuti dulu buletin Jatim berikut ini. Mas Didin, sekali Mas Didin dan kita di Airlangga Forum, Bapak Ibu sekalian, sudah bisa menyaksikan, mendengarkan geliat Jawa Timur melalui buletin Jawa Timur. Apa yang terjadi di Jawa Timur hari ini? Tentu besok juga berbeda. Untuk itu ikutilah selalu Airlangga Forum di setiap hari Jumat pukul 15 sampai 17. Pasti manfaat. Apalagi dilanjut sambil daftar di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nah, Pak Wahid, Pak Kepala Dinas, halo Pak Wahid. Halo, Assalamualaikum. Beliau ini langsung memonitor terus, dan Bapak Ibu
panjenengan yang dimonitor, yang membersamai Pak Kepala Dinas, jangan khawatir, kami akan kirimkan juga nanti sertifikat di acara ini kepada panjenengan semuanya. Dan tadi Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan bagaimana kualitas guru, disparitas guru, tapi dengan revolusi industri 4.0 semacam ini dan semuanya bisa online, semuanya bisa digital, bahkan mudiknya saja Bapak Ibu guru kita yang hadir hari ini juga mudik digital. Masih adakah yang namanya disparitas tentang kualitas dan mutu guru, Pak Kepala Dinas? Ya, silakan dilanjutkan Pak Kepala Dinas paparan tadi. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa persoalan pendidikan ini diantaranya adalah kualitas guru. Apalagi guru-guru produktif, khususnya untuk SMK, ini kami sangat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar mahasiswa UNER bisa membantu kami untuk menjadi guru-guru produktif di SMK-SMK, khususnya mungkin pada saat kuliah kerja nyata atau ada penugasan-penugasan lain sehingga ada transfer ilmu pengetahuan dari perguruan tinggi ke SMK-SMK, bahkan SMA dan SLB. Karena di situ juga kami kembangkan pendidikan-pendidikan vokasi. Yang kedua, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kami mendapatkan informasi ini belum banyak dimanfaatkan. Artinya kuota yang ada ini belum 100% dimanfaatkan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentunya bersama-sama Universitas Airlangga untuk lebih memperluas sosialisasi terkait Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Terima kasih. Khusus Kartu Indonesia Pintar yang khusus kuliah ya Pak Kepala Dinas ya? Iya, betul. Nah, ini harus dimanfaatkan Bapak Ibu, siswa-siswanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Silahkan Pak. Untuk pemanfaatnya sampai kuotanya berapa ini Pak? Nah, yang tahu perguruan tinggi Pak. Oh gitu ya, nanti Pak Direktur yang tahu ini ya. Silakan ya, lanjutkan Pak Kepala Dinas. Sementara itu dulu. Oh jadi ada kuota-kuota memang dan bagaimana di Universitas Airlangga skema tentang pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, tapi ini khusus yang kuliah Pak ya. Nah skema hal semacam ini bisa direspon oleh Pak Direktur Pendidikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Wahid, Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jadi kami sangat menyambut baik begitu terkait dengan tadi penanganan mungkin disparitas daripada kualitas guru dan juga mungkin juga jumlah SDM yang ada di sana. Kami tentunya akan bisa mendorong kegiatan kami yang tadi saya sampaikan di program Merdeka Belajar, salah satunya adalah KKN tematik atau KKN membangun desa atau desa binaan. Dan yang ketiga ini yang memang kita dorong mulai tahun 2021 ini sebagai program Kemendikbud, yaitu adalah Indonesia Mengajar, yang unsurnya adalah dari para mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan sedang ada di desanya karena pembelajarannya masih sebagian besar online, sehingga itu bisa dimanfaatkan atau didayagunakan untuk bisa ikut membantu pembelajaran di satuan-satuan pendidikan yang ada di desanya. Apakah tadi mungkin nanti SMK atau mungkin juga SMK atau mungkin juga SLB, di mana memang kami juga punya kepentingan bahwa di pendidikan tinggi seperti UNER juga harus ikut mendorong bagaimana pendidikan inklusi terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, ataupun kita juga akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa kita sehingga nanti pada saat di lapangan juga bisa membantu untuk itu. Kami setuju itu Pak Kepala Dinas, jadi rasanya mungkin kita bisa melakukan MOU mungkin dengan Universitas Airlangga untuk menjadi wahana atau tempat bagaimana kita bisa menjalin implementasi dari program Merdeka Belajar, khususnya adalah mengajar di satuan pendidikan begitu.
Terima kasih Pak Kepala Dinas. Terkait dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar, ini memang sesungguhnya menjadi bentuk komitmen dari perguruan tinggi seperti UNER yang perguruan tinggi besar di Jawa Timur, ranking 3 begitu ya, nasional Pak Badri ya. 3 atau 4 begitu, yang tentunya juga punya komitmen untuk bisa memberikan fasilitasi terhadap nun sewu keluarga yang kurang mampu, yang dulu kita kenal dengan nama istilahnya bidik misi, sekarang kita kenal dengan menggunakan mahasiswa atau calon mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar. Jadi fungsi dan juga haknya hampir sama dengan bidik misi. Hanya saja memang bidik misi yang kita berikan atau KIP ini juga tetap mahasiswa atau calon mahasiswa harus memiliki kualifikasi standar minimum yang ada di setiap prodi yang akan diminati untuk dia mengambil perkuliahan begitu. Jadi monggo saja, kami tentunya akan sangat siap memprioritaskan tentunya para lulusan-lulusan SMA, SMK, karena kita juga punya vokasi, di mana ada 23 program studi, ada juga yang levelnya D3 maupun juga sarjana terapan, beberapa yang menurut kami juga menjadi unggulan, seperti misalnya program yang menjadi banyak jujukan adalah kalau tidak salah terkait dengan laboratorium medis, begitu ya, itu juga sangat bagus sebagai sarjana terapan yang baru kita transformasikan dari D3 menjadi sarjana terapan. Ini kita juga tentunya sekali lagi KIP ini paling tidak total yang ada di UNER setiap tahun tentunya memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang memiliki KIP itu hampir total 20%. Dari paling tidak kita ada sekitar 6 sampai 7 ribu mahasiswa baru setiap tahun begitu. Jadi tentunya mudah-mudahan nanti para Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di Jawa Timur itu bisa memanfaatkan terhadap tentunya siswa-siswanya yang kebetulan memiliki Kartu Indonesia Pintar begitu. Karena kami juga kemarin ada kasus di Mojokerto atau di Jombang di mana punya KIP tapi ada kekurangan terkait mungkin maaf ya, sarana prasarana untuk IT ini, kuliah online, tapi baru disampaikan. Jadi ketika kita sampaikan, pasti kita akan carikan beasiswa-beasiswa yang lain untuk mendukung program ini, sehingga siswa kita, mahasiswa kita tidak ada kendala dalam aspek pendanaannya itu, Pak Kepala Dinas. Terima kasih. Nah, jadi terima kasih sekali informasinya ini. Jadi Universitas Airlangga senantiasa memfasilitasi KIP kuliah, mengimplementasikan karena kita ini kan bagaimanapun kampusnya negara. Dan oleh Kemenristek Dikti, Budikti ya, kita kan 4 besar. Jadi kampus 4 besar di Indonesia, 20 di Asia. Jadi di ASEAN kita ini 20 besar. Jadi marilah kita bergabung ke Universitas Airlangga tentunya ya. Kita mengajak dan kalau Pak Kepala Dinas kemudian tadi saling mensupport, saling mendorong, saya yakin kami di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga juga siap berkolaborasi. Dan tentu begitu ya Pak Direktur Prof. Badri, bagaimana agenda kita yang kolaborasi selama ini bisa diceritakan biar mereka langsung, oh gitu tuh banyak Pemda, banyak universitas luar negeri, banyak korporasi, BUMN nyaris lah di kita semua juga kerjasamanya ya. Silahkan Prof. Oke, terima kasih. Terkait dengan kerjasama yang kami lakukan saat ini, tentu kalau dengan institusi luar negeri, secara umum UNER memiliki kerjasama dengan 253 perguruan tinggi di luar negeri. Nah, khusus Sekolah Pascasarjana yang sudah berkomitmen untuk menjalin kerjasama, misalnya Western Australia ini untuk double degree dengan ekonomi kesehatan, kemudian Jacobs University ini untuk analitika data, begitu juga dengan NCQU maupun Curtin University. Untuk Curtin University ini fokusnya ke analitika data, sedangkan Copenhagen itu fokus pada venture creation bersama NUS. Kemarin kebetulan dapat telepon dari Bapak Datuk Sri Tahir, beliau menyampaikan akan ada kerjasama dengan NUS yang bisa dimanfaatkan oleh UNER, khususnya Sekolah Pascasarjana. Kemudian kerjasama dengan pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota, ini juga kami intensif bersilaturahmi, merajut sinergi, khususnya dengan Ibu Gubernur, dan yang kedua dengan pemerintah wali kota Surabaya.
Alhamdulillah kemarin kayaknya sudah sepakat beliau akan mendaftar di S3 PSDM Sekolah Pascasarjana Bapak Direktur Pendidikan, Pak Wali Kota, Pak Wali Pak Eri. Kota. Kemudian yang saat ini masih menjadi mahasiswa aktif adalah Bupati Gresik, Gus Yani, dan Bupati Gus Pamekasan, ya, Gus Gus Badrul Tamam, Tamam, ya. yang akan masuk juga nanti Gus Ipin dari Bupati Trenggalek dan Bupati Blora Pak Arif Rahman. Nah, ini kenapa kok kami menyasar para pemimpin? Karena memang visi dari kami yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Direktur Pendidikan kami, bahwa kami memiliki visi menjadi institusi berkelas dunia dengan mengembangkan pemimpin transformatif yang membuat dunia lebih baik. Pemimpin transformatif. Kenapa kok pemimpin transformatif? Karena tentu perubahan yang cukup kencang ya di selama ini yang terjadi, baik yang terkait sama pandemi maupun Industrial Revolution 4.0, tentu perlu kita sikapi dengan perubahan-perubahan, dan pemimpin-pemimpin yang bisa membuat perubahan inilah yang nantinya akan kami didik, dan itu pun kami cek dengan 9 jenis kompetensi yang dimiliki oleh HE yang sesuai dengan ini, sesuai dengan kompetensi yang nantinya akan kami bentuk. Kemudian kenapa kami fokusnya pada kepemimpinan gitu? Karena memang kami di Sekolah Pascasarjana fokusnya pada program S2 dan S3 yang sudah bekerja dan memiliki posisi tertentu. Dan kalau kita lihat juga di Harvard Business School, MIT Sloan School of Management, NUS atau INSEAD, semuanya fokus pada pengembangan kepemimpinan. Kalau di Harvard fokus pada leaders yang membuat perbedaan di dunia, kalau INSEAD ngomong tentang responsible leaders, kalau MIT fokus pada innovative leaders, kalau NUS develop leaders. Nah, kalau di Sekolah Pascasarjana fokusnya pada pemimpin transformatif, transformative leader yang membuat dunia lebih baik. Berarti yang namanya Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Wahid Wahyudi ini tadi kan pemimpin transformatif, Prof. Karena di masa pandemi begini langsung mentransformasi prestasi, tidak boleh lagi ini. Masa pandemi ada hambatan, orang Jawa Timur, anak-anak di Jawa Timur tidak berprestasi. Ternyata prestasinya tadi kan terbaik. Yang banyak diterima di kampus-kampus negeri ya Pak Kepala Dinas tadi yang terbanyak di Jawa Timur ya. Ya. SNMPTN itu di Jawa Timur, kemudian penghargaan-penghargaan, kok bisa jenengan itu loh. Jadi kepala dinas kok yo pas masa pandemi kok yo mampu membawa capaian prestasi itu, apa strateginya tadi itu? Membangun semangat dan membangun kebersamaan. Semangat membangun kebersamaan, khas bahasa Lamongan ini ya. Pak Parto, bolehkah saya usul? Bolehkah saya usul? Ya. Jadi gini, di dalam rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, target Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa dalam masa jabatannya ini adalah 70% SMK, 30% SMA. Sehingga pendirian-pendirian SMA baru ini sementara tidak kita rekomendasi, tetapi kita memprioritaskan pendirian SMK baru. Mengapa seperti itu? Karena lulusan SMA seperti saya katakan tadi, 67% itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu bagi masyarakat dan siswa, kalau tidak ada rencana melanjutkan ke perguruan tinggi, sebaiknya masuk SMK. Nah, hasil pantauan kami, hasil monitoring kami, ternyata anak-anak SMK sekarang ini yang ingin masuk ke perguruan tinggi cukup besar. Oleh karena itu, agar ada keterpaduan antara kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk sekolah menengah dengan perguruan tinggi, maka kami mengusulkan agar jurusan-jurusan vokasi itu lebih memprioritaskan bagi siswa yang lulus dari SMK. Artinya kalau pendaftar itu dari SMK dan SMA, sementara katakan nilainya sama-sama 8, maka mohon dapat diprioritaskan yang lulusan SMK, khusus untuk jurusan-jurusan vokasi. Itu juga sekarang Jawa Timur ini memiliki SMK yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah.
Dan sekarang ini ada 57 lagi yang daftar, sehingga di akhir tahun 2021 ini ada 77 SMK yang berstatus Badan Layanan Usaha Daerah. Dan ini terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu kami juga mohon nantinya terbangun. BULD terbanyak Pak ya, BULD-nya Blut, untuk ya, Blut. Blut, ya Blut kita. Untuk SMK, ya. Wah, Iya. Nah, ini saya juga mohon ada kerjasama dengan UNER. Ya, lanjut Pak Kepala Dinas. Ya, ini yang kami harapkan, ada kerjasama, ada bimbingan dari Universitas Erlangga, baik kualitas dari produksi yang ada di SMK maupun aspek-aspek pemasaran yang perlu bimbingan dari perguruan tinggi, khususnya bagi para mahasiswa yang KKN tentunya. Oh ya, terima kasih sekali Pak Dr. Wahid. Apa yang panjenengan sampaikan tadi, bagaimana prioritas SMK ke vokasinya, apalagi status SMK-nya adalah Blut, dan agar mendapat perhatian, karena kami di Universitas Airlangga juga punya fakultas vokasi, dan langsung tadi itu, apa yang panjenengan sampaikan Pak Kepala Dinas, ini Pak Direktur Pendidikan nyatet terus ini. Saya lihat tadi itu nyatet terus itu. Jadi pasti punya perhatian tentang hal semacam itu. Dan yang kuliah nanti di lanjutan dari SMA ini, yang SMA ini 67% malah tidak mau melanjutkan ya. Tetapi kebalikannya yang SMK malah ingin kuliah. Jadi pengembangannya nanti ke vokasi. Nah, merespon apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, apa yang dilakukan oleh Universitas Airlangga, Pak Direktur. Ya, terima kasih. Jadi memang kita di Universitas Erlangga memberikan perhatian yang sangat tinggi sekali terkait dengan pengembangan fakultas vokasi, di mana di dalamnya ada 3 departemen besar, yaitu adalah departemen di bidang bisnis, ada di bidang teknik juga, dan juga ada di bidang kesehatan begitu. Yang paling tidak fakultas vokasi di Universitas Erlangga juga untuk menyikapi terhadap apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas, tentunya juga Pak Rektor dalam hal ini begitu juga punya komitmen paling tidak ada pemberian slot yang cukup begitu untuk memberikan tentunya lulusan-lulusan SMK yang ingin melanjutkan ke pendidikan vokasi, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami di pendidikan vokasi ada 23 program studi yang cukup luas tadi, mulai dari bidang kesehatan, dari bisnis juga, dan juga teknik juga begitu. Yang harapannya nanti bisa menampung lulusan-lulusan SMK khususnya dari Jawa Timur yang akan meneruskan untuk menjadi calon-calon mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu. Dan kami pun tentunya juga akan ada beasiswa-beasiswa yang tentunya lulusan-lulusan terbaik dengan berbagai aktivitasnya begitu, yang seperti kemarin dilakukan pemberian golden ticket pada saat penerimaan senam PTN misalnya terhadap tentunya para siswa-siswa berprestasi begitu, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik, sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa-siswa yang punya dedikasi yang luar biasa dan punya motivasi tinggi untuk bisa meneruskan studinya di perguruan tinggi di Universitas Erlangga. Dan yang berikutnya juga tentunya kita di vokasi juga terus meningkatkan juga kualitasnya dengan tentunya sekarang ini dibentuknya juga dirjen vokasi tersendiri. Sehingga itu bentuk daripada komitmen pemerintah bahwa harapannya begitu tentunya untuk middle labor atau juga pekerja middle tadi lulusan dari vokasi, harapannya punya daya saing dan kompetensi yang diharapkan di pasar, sehingga mungkin model-model pembelajaran di Eropa itu ketika memang siswa ini tidak mau meneruskan menjadi akademisi, tentunya memang levelnya nanti harus menjadi sarjana-sarjana terapan yang langsung bisa berkecimpung di dunia usaha atau dunia kerja, seperti itu Pak Kepala Dinas begitu. Terima kasih. Kalau gini ini kan langsung, kata Pak Kepala Dinas, ini ngikuti bahasanya Ibu Gubernur, ini namanya rembuk nyekrup ini ya. Langsung rembuk nyekrup ini. Dan di sini juga hadir sebenarnya Direktur Kemahasiswaan
Universitas Airlangga, Pak Dr. Prof. Hadi Subhan. Pak Hadi, apa mengikuti? Aktif Pak Hadi? Assalamualaikum, Pak Direktur Kemahasiswaan. Halo, Assalamualaikum. Salam, Prof. Ya. Parto. Nggih. Iya, ini Pak Kepala Dinas Pendidikan, juga Pak Direktur Pendidikan, tadi dan ini guru-guru, Bapak-bapak kepala sekolah SMA, SMKN, SMAN, dan SMA yang lain se-Jawa Timur sedang menyimak acara ini. Tapi bagaimana proses pembelajaran Merdeka Belajar dan respon kita tentang situasi pandemi tapi belajar di UNER. Di UNER ini kan semua tetap lancar ya, Pak Adi? Lancar semua kegiatan mahasiswa, juga lancar mendukung tadi yang disampaikan Prof. Maman tentang Merdeka Belajar, dan tadi yang Kepala Dinas adanya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja seperti yang digariskan Bu Gubernur tadi. Nah, yang kalau kesiapan dari Universitas Airlangga sendiri, beberapa program ke depan untuk bisa masuk ke Universitas Airlangga, ada hal yang bisa di-share di sini? Nah, itu bidangnya PPMB, bukan di kemahasiswaan. Gitu ya. Nah, terus cuman begini, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Universitas Airlangga masih terbuka longgar melalui KIP kuliah. Jadi KIP kuliah di UNER ini kuotanya 1.400, biasanya melalui jalur SNMPTN sama SBMPTN tidak terserap sepenuhnya, sehingga berlomba-lombalah untuk mendaftar KIP kuliah melalui SNMPTN maupun SBMPTN tadi. Terus prestasi-prestasi mahasiswa kita bisa dikabarkan lah di sini. Ya, pertama prestasi mahasiswa kita selalu 5 besar nasional ya, untuk berbagai kompetisi maupun berbagai pencapaian yang luar biasa begitu. On MIPA itu kita ranking 4 nasional setelah UI, UGM sama ITB. Demikian juga konferensi-konferensi internasional masih tetap berlangsung meskipun situasinya masih pandemi ini. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali ini Pak Hadi Subhan, Bapak Ibu, beliau adalah Direktur Kemahasiswaan Universitas Airlangga, dan ternyata Pak Kepala Dinas ada waktu 1,5 menit sebelum break, ini perlu direspon begini. Kita Universitas Airlangga sendiri ada 1.400 loh peluang beasiswa loh ini. Monggo jenengan serukan agar anak-anak didik kita bisa terus bergabung di Universitas Airlangga. Kalau yang nyeru Pak Kepala Dinas kan lain ini. Silakan Pak Wahid. Ya, sudah disampaikan oleh host bahwa peluang-peluang atau keringanan-keringanan yang diberikan oleh Universitas Airlangga tentu nanti akan kami sampaikan kepada para kepala SMA dan SMK Jawa Timur. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan, Pak Host, di SMK itu ada program yang biasa kita sebut fast track, yaitu D2 dan D4, percepatan. Oleh karena itu, kami mengharapkan ada kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga terkait dengan rencana pelaksanaan program fast track untuk SMK ini. Contohnya begini, kalau fast track itu D2, mulai penyusunan kurikulum di SMK itu sudah harus dirumuskan 3 pihak. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini SMK, kemudian dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Airlangga, kemudian yang ketiga adalah perusahaan mitra kerja dari SMK itu. Nah, percepatannya itu kalau D2 itu tahun terakhir, 1 tahun terakhir itu adalah magang di perusahaan, sehingga kuliahnya itu relatif hanya 1 semester. Namun kurikulum itu sudah dirumuskan bersama dengan perguruan tinggi mulai SMK itu di semester 1. Itu yang kami harapkan bisa kita rintis. Terima kasih.
Oh, terima kasih sekali Pak Kepala Dinas. Jangan khawatir, di sini juga hadir Ibu Tika Widyastuti. Beliau sebenarnya adalah Wakil Dekan bidang akademik ya. Akademik, kemahasiswaan, dan alumni Fakultas Vokasi. Jadi ini pasti didengarkan, tapi beliau akan saya beri kesempatan untuk merespon, tapi ikutilah dulu komersial berikut ini. Umumnya di wilayah Jawa Timur. Kami mengundang panjenengan bisa bergabung di Sekolah Pasasarjana Universitas Airlangga. Di saat-saat terakhir menjelang berbuka puasa ini memang kita akan memasuki closing remark, pesan-pesan utama, tapi pesan-pesan utama nanti gongnya Pak Kepala Dinas. Gongnya Pak Kepala Dinas. Untuk itu sekarang saya ingin memberi kesempatan terlebih dahulu Fakultas Vokasi. Nah ini karena dulur dewe rek, karena Mbak Tika ini yang hadir maka harus diberi kesempatan. Apalagi Bu Tika Masya ini Allah, Pak vokasi. Parto. Monggo Bu Tika. Matur nuwun sangat nih, surprise tadi dipanggil Pak Parto. Nggak ada di rundown ya Pak Parto? Oh, enggak pakai, pokok ketemu jenengan klebat dan langsung semuanya tadi karena Pak Kepala Dinas menyinggung vokasi, langsung kita harus channel sambung dengan Bu Tika. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Masya Allah, Akademik. matur nuwun. Gitu. Vokasi, Nggih. silakan. Nggih, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, kemudian Prof. Sukardiman, Pak Hadi, dan Bapak Ibu sekalian, Prof. Badri, Mas matur nuwun. Alhamdulillah tadi juga menyimak. Perkenalkan, kami dari Fakultas Vokasi di Universitas Airlangga, salah satu fakultas di Unair, dan ingin menambahkan sedikit informasi. Jadi di kami tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sukardiman, ada 3 departemen, Departemen Bisnis, Departemen Kesehatan, dan Departemen Teknik. Jadi kalau boleh menyebut ini seperti mini university karena 3 bidang ilmu ada di Fakultas Vokasi. Kemudian yang kedua ada 21 prodi dari 3 departemen 21. Bapak Ibu. Jadi pilihannya sangat banyak, ada 21 program studi. Dan memang yang membedakan pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik tentunya memang komposisi apa yang diterima oleh mahasiswa. Di mana kalau vokasi 60% praktek, ya, dan 40% teori. Dan salah satu keunggulan Bapak Ibu bisa menjadikan pilihan utama di Fakultas Vokasi ini, ya, selain karena ada 2 jenjang D3 dan D4 atau sarjana terapan, dan ini atas arahan Kementerian Diksi, seharusnya sudah mayoritas dari diploma 3 kita akan upgrade atau bertransformasi menjadi sarjana terapan. Dan nantinya kami akan berencana untuk membuka magister dan doktor terapan tentunya. Salah satu keunggulan dari lulusan Fakultas Vokasi ini selain tentu mendapat ijazah, nantinya akan juga mendapat sertifikat kompetensi sebagai pendamping ijazah. Karena memang Fakultas Vokasi didesain nantinya untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, sehingga memang perlu untuk kemudian dibekali dengan sertifikasi kompetensi. Dan prinsipnya adalah pendidikan vokasi ini merupakan jawaban, ya, link and super match dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dunia kerja. Jadi monggo Bapak Ibu, kami mengundang dari SMK khususnya di Jawa Timur yang hadir di Zoom sore hari ini untuk kemudian bersama-sama kami mengajak untuk melihat lebih jauh profil Fakultas Vokasi, ada di website, ada di sosmed, Instagram Vokasi UNER, sudah sangat lengkap, dan insya Allah nanti hari Selasa, tanggal 18 pukul 1, kita akan sosialisasi ke seluruh SMK di Jawa Timur. Nah, mantap. Bapak Ibu sekalian. Jengatan Pak Parto. Terima kasih, dan Bapak Ibu Kami sudah tahu. terima kasih. Nanti di vokasi ada magisternya, terapan tadi, sampai doktornya. Tapi jangan lupa, tetap harus bersinergi dengan Sekolah Pasasarjana Universitas. Pasti selalu. Ya, Prof. Badria, maka sebagai closing, biar Pak Direktur Pendidikan dulu, ada 1 menit untuk beliau memberikan closing remark di statement kita ini. Silahkan Prof. Kardiman. Terima kasih Pak Parto, dan terima kasih Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Prof. Badri, dan juga calon Profesor Dr. Hadi Subkan juga, Direktur Kemahasiswaan yang rawuh juga, ada Bu Tika, Wadik 1 ini yang paling sering
berdiskusi dengan kami berbagai hal karena memang luar biasa progresnya untuk peningkatan kualitas mutu dan juga tadi transformasi dari D3 menuju sarjana terapan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, jadi kami tentunya juga pembahasan pada sore hari ini terkait dengan bagaimana memantapkan program Merdeka Belajar di kala pandemi. Tentunya memang kami di Universitas Airlangga sangat membutuhkan atau tentunya kemitraan kerjasama dengan Dudika, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja untuk bisa menjadi lahan wahana pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa meningkatkan hard skill dan soft skill-nya. Seperti tadi Pak Kepala Dinas, harapannya memang kami juga punya namanya slogan atau juga menjadi value bahwa lulusan kita UNER adalah menjadi lulusan yang hebat. Hebat itu adalah humble, honey, dan helpful. Artinya mahasiswa kita belajar dengan senang, Pak Kepala Dinas dan juga para kepala sekolah begitu. Jadi tidak ada paksaan untuk kita belajar di dalam kampus saja, tapi minimal 3 semester bisa belajar di luar prodi, di luar kampus dengan tadi ada 8 aktivitas yang sudah kami sampaikan. Harapannya mangke mahasiswa-mahasiswa kami akan menjadi penerus bangsa, menjadi pemimpin yang unggul, tetapi tentu yang tidak melupakan karakter kebangsaan kita, yang punya integritas yang kuat, begitu, punya empati, punya literasi humanity, dan juga tentunya adalah tentunya bisa adaptable terhadap perubahan zaman yang ada. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, tapi yang jelas tentunya kinerja, permitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, termasuk juga institusi pendidikan yang dipandegani oleh tentunya Kepala Dinas Pendidikan, tentunya juga menjadi wahana kita untuk kita bisa meningkatkan tentunya soft skill para calon atau pemimpin bangsa dari mahasiswa-mahasiswa di UNER. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Direktur Pendidikan dan sekarang langsung Direktur Sekolah Pasca Sarjana, singkat. Nah, terima kasih. Saya ini ngomong kalau nggak pakai data nggak nyaman. Oh iya Bro. Ya, ini dari data statistik Kemendikbud terlihat bahwa prodi terbanyak di Indonesia adalah manajemen, akuntansi, kemudian diikuti yang lain. Begitu juga dengan jumlah mahasiswa baru, pendidikan yang paling tinggi, kemudian ekonomi, dan seterusnya. Kalau kita hanya berpikir bahwa ini adalah kotak-kotak yang tidak bisa saling menyeberang, tentu kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah bangsa yang memang masalah bangsa ini multidimensi. Nah, dengan program MBKM ini tentu penyelesaian masalah yang multidisiplin itu akan bisa dilakukan. MBKM akan bisa memberikan pengalaman dan tentunya juga solusi-solusi bagi mahasiswa maupun dunia industri dan dunia kerja, apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang multidimensi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Multidisiplin berarti kita memang selalu tertaut dengan sekolah pasca sarjana, dan multidisiplin ternyata kebutuhan masa depan. Dan saya yakin akan ada pesan dari Pak Kepala Dinas Pendidikan tentang masa depan pendidikan kita. Silakan Pak Wahid, gongnya jenengan. Satu prinsip, dunia pendidikan harus mampu berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Jangan malah sebaliknya, dunia pendidikan akan membuat persoalan-persoalan baru bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, berbagai upaya mari kita lakukan bersama, baik urusan internal pendidikan maupun eksternal. Kalau kami memberikan contoh dan kami berharap ada kebersamaan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kami mulai tahun 2020 kemarin memprogramkan bakti sekolah. Kalau saya contohkan misalnya di SMK Negeri Bubutan Surabaya, kami kerjasama dengan lurah. Lurah kami minta mendata warga yang pengangguran dan tidak memiliki keterampilan. Kemudian kami bina, kami beri keterampilan ngecat tembok saja, hanya 2 hari.
diajari bagaimana kalau warna kuning dicampur merah itu jadinya apa, warna apa yang cocok untuk dalam ruangan, warna apa yang cocok untuk ruangan yang setengah terang, warna apa yang cocok untuk luar, termasuk keterampilan di dalam ngecat tembok. Hanya 2 hari kemudian kami beri sertifikat. Dan ternyata di sertifikat yang saya tulis nama si A memiliki kompetensi ngecat tembok, itu oleh mereka difoto, disebarkan melalui WA group, kemudian dia juga pesan temennya untuk di WA melalui grup. Beberapa minggu yang lalu main ke kantor, dia mengucapkan terima kasih. Dia sudah nganggur 3 tahun, hanya dengan keterampilan ringan, sekarang dia tidak pernah nganggur. Banyak panggilan-panggilan ngecat tembok. Bahkan dia cerita, dulu kalau pulang, itu selalu berdebar karena mesti ditagih oleh istrinya, mana hasilnya untuk makan istri dan anak. Sekarang dia bisa pulang dengan gagah karena bisa memberikan uang untuk istri dan anaknya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Satu quote yang luar biasa dan ternyata keterampilan ngecat saja itu memberikan pengharapan kepada masa depan. Dan saya yakin Bapak Ibu, demikianlah Airlangga Forum untuk memberikan pengharapan masa depan, optimisme masa depan, karena apa? Kata pepatah tua menyatakan, orang miskin sesungguhnya bukan orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Dan hari ini closing remark dari Kepala Dinas adalah memberikan harapan, berarti kita tidak akan pernah miskin karena kita terdidik untuk berpengharapan masa depan. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, terima kasih kepada Direktur Pendidikan Universitas Airlangga, terima kasih pada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru di SMAKN, di SMAN se-Jawa Timur, dan seluruh jaringan radio di Jawa Timur. Kami dengan bangga menyambut panjenengan semuanya adalah sebagai sahabat Airlangga Forum.